Saya Aldo dari Carnegie School. Perkenalkan, nama saya Anna Melinda. Saya dari Carnegie School. Nama saya Ridi, saya dari Carnegie. Setelah mengikuti pengajaran Teacher Kue, sudah belajar cukup banyak dari cara menghormati orang tua, dan kebetulan saya punya anak, memiliki hubungan dengan anak, juga dengan atasan dan bawahan, dengan persaudaraan. Ada beberapa hal yang saya dapatkan setelah mempelajari rel kehidupan yang telah diajarkan para lause-lause yang ada di sini. Yang pertama itu adalah mengenai hubungan orang tua dan anak. Sangat membuat saya merasakan flashback lagi 27 tahun saya hidup, bagaimana saya memperlakukan orang tua saya, memperlakukan ayah dan ibu saya. Saya sendiri sudah kehilangan orang tua saya ketika 2017, dan semua yang Lause sampaikan semalam membuat saya kembali mengingat lagi dosa apa yang sudah pernah saya lakukan kepada orang tua saya, apa saja yang sudah saya berikan. Ternyata setelah saya mendengar apa yang Lause sampaikan, belum banyak yang bisa saya berikan kepada orang tua saya, tapi saya sudah kehilangan mereka. Setelah saya dengar apa yang Lause sampaikan, saya yakin walaupun orang tua saya sekarang sudah tidak ada, tapi saya sekarang bisa memperbaiki diri saya agar itu menjadi doa untuk orang tua saya ke depannya. Tentang mengalahkan ego kita sendiri, amarah, lebih sabar dalam menghadapi masalah, apalagi banyak hal-hal yang dilakukan di sini. Contoh-contoh kegiatan seperti memberi barang dengan kedua tangan, ditambah lagi cara membersihkan kamar mandi atau toilet, yang mengartikan bahwa kita harus mengalahkan ego kita sendiri. Banyak yang saya terapkan di sehari-harinya. Salah satunya adalah dengan menjaga keadaan barang-barang, dan terutama baju. Saya biasanya kalau pulang dari rumah sudah capek, cuma dilepasin aja di bangku. Sekarang saya gantung dengan rapi, dan istri saya pun sangat bahagia dengan ini. Cara melipat selimut, biasanya saya yang melipat seperti biasa aja, tapi setelah saya mempraktekkan, semalam pulang dari sini saya mempraktekkan di rumah, oh ternyata itu memang rapi ya. Terus yang membuat saya agak, sebenarnya semalam saya, oh apakah saya bisa membersihkan toilet seperti yang ditunjukkan di video. Memang saat di video itu saya menontonnya agak, saya nggak mungkin bisa melakukan itu karena saya nggak pernah melakukan itu. Tapi setelah saya dicoba dan dituntun oleh Lause, ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan. Ternyata saya bisa. Jadi benar yang dibilang sama Lause, kalau kita belum mencoba, kita tidak boleh bilang diri kita tidak bisa. Jadi yang saya bisa sampaikan bahwa di sini pembelajarannya sangat bagus, dan saya sangat berterima kasih kepada Lause-Lause yang sudah mengajarkan. Pengajarannya sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti. Saya harap ke depannya yayasan ini akan tetap terus berkembang lebih baik lagi. Terima kasih banyak buat yayasan, terima kasih dengan Lause-Lause di sini. Karena tanpa ini saya belum bisa meningkatkan moralitas yang lebih baik, walaupun sekarang saya belum 100% memiliki moralitas yang baik, tapi insya Allah akan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang di pelatihan pendidikan relawan moralitas tentang panel hubungan kehidupan manusia yang ke-288. Perkenalkan, nama saya Nasution Lause. Kami semua adalah relawan dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Terimalah salam hormat dari kami semua. Kacau. Beliau telah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Sejak remaja, beliau dikenal sangat Kita Lause, ni hao, tidak kembali.
kita hampir sama dengan wadah ini, cuman ya ini wujudnya begini, nah manusia wujudnya yang seperti ini. Nah, kita harus menentukan dulu, begitu kita lahir ke dunia ini, nah kita seiring dengan umur kita bertambah, saya mau mengisi apa? Wadah ini harus diisi apa aja? Tiga jenis manusia, Bapak Ibu hari ini buatlah pilihan dulu. Seperti wadah ini, ada yang suka mulai ibadah, ada yang mulai mikir, ini anakku makan apa hari ini yang padahal kita merasa ini kan proses dalam hidup. Kan kita ulang-ulang setiap hari. Aku belajar, aku pelatihan, aku ikut ini, aku les ini, aku itu. Kalau ini bocor, ini adalah sifat jeleknya manusia. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih negaraku Indonesia. Ya. Boleh enggak? Yuk suaranya. Ya. Nah, lama-lama jadi apa? Dendam. Sakit hati kecil-kecilan, namanya mastaka. Itu penyakit yang ada dalam diri kita. Bagaimana jinakkan ini? Salah satunya adalah dengan membungkukkan badan. Karena dengan membungkukkan badan, kamu begitu bungkukkan, ego kamu cabut, kamu nanam bersaudara kuat. Darah kuat, tadi kamu masuk. Kalau keluar lagi, lewat lagi, faktor ulah. Itu mulai berasa sakit pinggang lah, sakit inilah, sakit itulah. Kayak kemarin, lihat selamat pagi. Dari orang baik Tuhan menjadikan minuman ini.
dia akan mengerti menghormati orang tua orang lain juga pada semua orang. Maka dari itu hati yang memiliki bakti terhadap anak berpengaruh sangat mendalam dan jauh. Yang paling penting bagaimana mengajarkan bakti. Orang yang adil nantinya hatinya akan tenang. Kemudian kalau sudah tenang, barulah damai gitu hidupnya. Setelah damai, harmonis, dan itu ada di sini. Tentunya di dalam organisasi dan perusahaan sangatlah penting keadilan. Ini dia seandainya kamu terhadap orang jangan suka membeda-beda. Jika melakukan hal yang baik dan tetap harmonis, maka generasi selanjutnya juga akan tetap seperti itu. Ya, 10 generasi, 7 keturunan, jika kita memberikan contoh teladan yang baik, maka yang akan terjadi konflik. Hubungan saudara ini diibaratkan seperti sebuah pohon. Tahu yang pohon Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu sebelum nikah dan waktu akan nikah, apa yang dibincangkan, apa yang dibahas saat sudah diajak menikah. Saat kita memasuki satu pernikahan, belum masuk pun sudah harus banyak persiapan yang harus kita siapkan, yaitu suami istri disinilah harus punya pandangan yang sama. Memang kita akan membahas paling penting dan sangat penting memang mengajar anak. Tapi kalau tidak punya pandangan yang sama, tiap hari berantem karena hal tersebut. Sehingga pengaruh baik buruknya seorang teman terhadap diri seseorang juga sangatlah besar. Nah, pertama, bagaimana sebenarnya mengambil keputusan tentang teman? Apakah kita hanya menemani teman yang baik saja? Jadi sebenarnya bagaimana sih membuat seseorang dapat membedakan benar dan salah ataupun baik dan buruk? Nah, tentunya dengan pengajaran dan didikan yang terutama dari rumah terlebih dahulu. Nah, jadi garda terdepannya adalah orang tua ya, dari keluarga terlebih dahulu. Belakang dari di sini. Jadi bukan otot tangan, tapi di sini yang dikeraskan. Dan jangan dua tangan, satu tangan. Beda kan? Taruh di sini, oke? Ya, silahkan, tinggal turunin aja. Ada lawannya. Selamat siang. Selamat siang. Yang saya pasakan ketika mencuci toilet, mungkin ini first time buat saya untuk membersihkan toilet dengan tangan sendiri. Sebelumnya saya agak ragu ya, karena kayak saya merasa itu kotor. Namun setelah saya melakukan kegiatan tersebut, saya lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu. Ya itu kan pengalaman saya gitu. Saya sudah juga punya pengalaman cleaning service. Itu hal yang wajar karena membersihkan itu sebagian dari iman. Awal sebelum saya membersihkan, saya merasa jijik, saya merasa jorok. Padahal kita tahu toilet itu buat kita sendiri ya, itu tempat buang segala apapun. Padahal itu sebenarnya baik gitu. Di situ kita menghindarkan rasa egois, rendah hati, tidak sombong.
Jadi setelah mencuci itu, jadi kita merasa agak kelegaan dari rasa emosi tersebut. Awalnya saya merasa, aduh gimana ini ya, cuci toilet harus masukkan tangan ke dalam, rasanya agak berat. Tapi ternyata setelah dijalani tidak begitu berat. Artinya saya membersihkan itu, saya melihat ke diri saya sendiri gitu, melihat saya sendiri bahwa sebenarnya yang paling dibersihkan itu adalah banyak bagian-bagian dalam hidup saya. Itu yang paling kotor gitu, yang harus dibersihkan. Itulah yang sebenarnya yang harus dibersihkan. Yang saya dapatkan itu pada orang tua. Saya itu punya sifat yang suka merengek, suka menuntut. Apa yang saya mau itu harus dikasih sama orang tua. Semua itu saat itu izin juga rasa terima sebenarnya saat untuk kan saya di kelas ya, saya bilang sebenarnya saya nggak tahu saya pas juga saya terdoktrin tegas keras disiplin cepat gitu kan. Jadi saya bilang untuk melembutkan hati saya, Tuhan kasih jalan dosen. Saya begitu tamat kuliah, saya selama 1,5 tahun bekerja sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Apapun kita mau, kita belajar dari siapapun, tidak pandang